Zakia. Di sini saya sebagai moderator, pembimbing jalannya acara pada pagi menuju siang hari ini. Sebelum kita mulai acara diskusi rutin Lex Studium KPS Kamar Hukum Pidana pada pagi menuju siang hari ini, alangkah baiknya untuk kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Nabila Rizkika Putri, anggota KPS 2020 untuk menyampaikan materi. Kepada materi pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak, jelas. Mau minta tolong kepada yang mulai ya, teman-teman. Unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban next. Jadi kita hari ini adalah untuk mengetahui gitu ya, unsur tindak pidana itu seperti apa sih, tanggung-jawaban pidana itu apa. Ya, next. Unsur tindak pidana itu untuk apa sih gitu ya. Untuk mengetahui apakah suatu peristiwa hukum itu merupakan tindak pidana atau bukan, menganalisis suatu peristiwa hukum memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal. Nah, bagaimana sih cara kita tahu gitu apakah peristiwa hukum itu merupakan tindak pidana atau bukan, yaitu dengan cara membaca pasal-pasal yang berisi pidana dalam perundang-undangan. Next. Nah, unsur-unsur tindak pidana itu sendiri yaitu yang pertama, ya. Jadi di sini itu harus ada kejadian atau gitu yang dilakukan oleh seseorang. Seperti itu. Yang kedua yaitu adanya sifat melawan hukum. Mbak, maaf motong. Itu ada dua sifat ya, yang adalah formil, yang kedua suaranya putus-putus. Karena matematika. Iya. Saya ulang. Unsur-unsur dana itu yang pertama ada di sini harus ada harus terjadi dulu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Ini sifat melawan hukum. Ada sifat melawan hukum. Dua sifat yang pertama ada formil, yang kedua adalah material. Untuk sifat melawan ini aturan hukum tertulis, yakni
peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Sebagai contohnya terdapat pada pasal 333 ya. Untuk yang kedua, yaitu sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum material ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tidak tertulis, yaitu hukum kebiasaan dan rasa keadilan masyarakat serta nilai kepatutan di masyarakat gitu. Sifat melawan hukum material ini digolongkan menjadi dua sifat ya. Yang pertama, sifat melawan hukum negatif dan sifat melawan hukum positif. Sifat melawan hukum negatif ini suatu perbuatan hukum yang memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan itu tidak dapat dipidana. Sebagai contoh, yaitu di putusan MA nomor 42-KR-1965 ya. Jadi di situ dalam kasus tersebut ya, Mahrus Effendi sebagai patih di kantor Bupati Sambas telah mengeluarkan DO gula intensif padi yang menyimpang dari tujuannya gitu. Pada awalnya dia diberikan dana sekian gitu ya. Jadi untuk membeli keperluan itu terdapat sisa uang gitu. Nah, kelebihan ini sama terdakwa itu digunakan untuk pembangunan daerah di daerahnya gitu. Nah, akibat perbuatannya, Mahrus Effendi ini dihukum dengan penjara 1 tahun 6 bulan. Namun, Pengadilan Tinggi Jakarta melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, yang mana yang menjadi pertimbangan gitu adalah meskipun perbuatan terdakwa merupakan tindakan yang menyimpang dari tujuan yang ditentukan oleh yang berwajib, namun perbuatan tersebut jika ditinjau dari sudut kemasyarakatan justru menguntungkan masyarakat karena melayani kepentingan umum. Seperti itu. Untuk yang sifat melawan hukum positif, yaitu perbuatan yang tetap dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan. Namun, apabila perbuatan ini dianggap tercela atau menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai contohnya yaitu kasus korupsi di Bank Bumidaya dengan terdakwa Direktur Bank Bumidaya Raden Sonson Natalegowo. Dalam hal ini gitu ya, di daerah tersebut itu terdapat larangan pemberian kredit untuk proyek real estate. Halo Mbak Nabila, apakah masih di meet? Cek suara saya sudah terdengar. Oh ya, sudah. Oh ya, maaf, saya buruk. Ya, saya lanjutkan ya. Sifat melawan hukum positif itu ya. Contohnya yaitu kasus korupsi di Bank Bumidaya dengan terdakwa Direktur Bank Bumidaya Raden Sonson Natalegawa. Dalam hal ini, di daerah tersebut gitu terdapat larangan pemberian kredit untuk proyek real estate menurut surat edaran Bank Indonesia nomor sekian. Terdakwa kemudian menerima fasilitas yang berlebihan dan keuntungan lainnya dari pemberian kredit tersebut. Mahkamah Agung kemudian memberikan arti
sifat melawan hukum material, yaitu menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari orang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang. Maka dalam hal ini sudah merupakan banyak seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu adanya alasan pembenar. Untuk alasan pembenar ini adanya alasan pembenar gitu. Alasan pembenar itu ada apa aja sih gitu. Ada daya paksa absolut yang terdapat pada pasal 48 KUHP. Yang kedua adanya bela paksa. Yang ketiga menjalankan ketentuan undang-undang. Daya paksa absolut atau okormah gitu ya. Ini kalau yang saya paham gitu. Apabila misal ada seseorang dia hendak dibunuh, dia hendak dibegal gitu. Terus dengan terpaksa dia tuh membela diri dia sendiri gitu ya, sehingga dia melukai begal itu hingga meninggal gitu. Terus yang kedua, bela paksa itu menurut saya mirip. Terus yang menjalankan ketentuan undang-undang sendiri itu seperti eksekusi mati gitu ya. Apabila dilihat kan kalau membunuh seseorang itu menyimpang gitu ya, akan tetapi dalam hal ini karena aparat itu sudah diberikan amanah oleh undang-undang, maka dia dianggap sah gitu perbuatannya ketika dia membunuh terdakwa seperti itu. Terus pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana sendiri diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban pidana tersebut ada dua unsur ya. Yang pertama mampu bertanggung jawab gitu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bila mana dilihat dari satu keadaan jiwa dan yang kedua kondisi jiwanya. Keadaan jiwa itu seperti tidak terganggu oleh penyakit yang terus-menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan seperti idiot dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dilihat dari kondisi jiwanya. Dia dapat menginsyafkan hakikat dari tindakannya. Yang kedua, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak. Yang ketiga, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Itu yang selanjutnya adalah adanya kesalahan. Hukuman pidana ialah memberikan seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja seperti itu ya. Apabila dia melakukan tindakan dengan sengaja seperti itu. Nah, sengaja seperti apa sih itu? Yang pertama adalah sengaja sebagai niat. Sengaja sebagai niat ini bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh halayak ramai. Yang kedua, sengaja sadar akan kepastian atau keharusan. Dalam konteks ini, kesengajaan mensyaratkan bahwa pelaku ketika melakukan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi syarat atau syarat delik tersebut. Namun, pelaku menyadari akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
Yang ketiga, yang ketiga adalah sadar akan kemungkinan. Hal lainnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri pertama untuk ulasan materinya. Selanjutnya mungkin adakah dari teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu kepada pemateri pertama sebelum saya lanjutkan kepada pemateri kedua? Saya membuka 3 pertanyaan, mungkin teman-teman bisa angkat tangan atau bertanya dalam kolom chat atau langsung on mic. Silahkan. Mbak Nabela, kalau begitu saya izin bertanya boleh? Iya, boleh. Oke. Bentar. Ini dalam sifat melawan hukum material yang sifat melawan hukum positif di sini kan dijelaskan bahwa perbuatan yang tetap dapat dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan. Nah, namun dalam asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP di sini yang berisi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Nah, di sini kan berarti dijelaskan bahwa suatu perbuatan itu tidak dapat dipidana apabila ia tidak termasuk dalam ketentuan undang-undang. Nah, di sini kan bertentangan antara sifat melawan hukum positif dan asas legalitas. Nah, itu bagaimana menurut Mbak Nabela sendiri? Ya, ini menurut jawaban pribadi saya gitu ya. Kalau menurut saya karena di Indonesia sendiri itu kan masih terdapat hukum adat seperti itu ya. Jadi mereka apa namanya mungkin masih ada beberapa hal yang harusnya diatur dalam undang-undang akan tetapi belum diatur gitu. Jadi menurut saya kalau pandangan saya gitu ya tetap bisa gitu karena di Indonesia sendiri ini kan masih ada hukum adat gitu apabila itu melanggar adat suatu daerah ya itu apa ya namanya tetap melanggar norma yang ada di daerah tersebut seperti itu kalau menurut saya. Jelas enggak? Iya, kemudian bagaimana dengan asas legalitasnya? Apakah mungkin sekarang sudah mengurangi keberlakuannya asas legalitas ini? Maksudnya? Mungkin sekarang sudah kan karena ada perbuatan yang tidak diatur kemudian dapat dipidana. Nah, kemudian bagaimana dengan asas legalitasnya? Kan ini bertentangan dengan asasnya begitu. Oh, mungkin dari yang lainnya bisa bantu menjawab.
Mbak Bariza mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya, mungkin ada yang belum jelas sama pertanyaannya tadi yang kedua. Kan karena tadi katanya sudah ada ya ada perbuatan yang tidak diundangkan namun dapat dipidana. Nah, itu kan bertentangan dengan asas legalitas. Nah, itu bagaimana? Asas ini kan hukumnya mengikat ya, Mbak Nabila ya? Ya. Terus kalau terdapat suatu perbuatan yang menyalahi asas itu sendiri, itu bagaimana? Ya, kalau dari saya pribadi gitu ya, kembali lagi bahwasanya kita itu masih menganut hukum adat gitu ya. Jadi hukum adat sendiri, masyarakat adat sendiri itu juga dijamin sama konstitusi gitu. Jadi memang mungkin belum ada payung hukum terkait dengan masyarakat adat gitu. Akan tetapi masyarakat adat itu ada gitu kalau yang saya tahu. Jadi kalau misal terkait dengan asas legalitas dan terkait dengan yang belum diatur kok bisa dipidana gitu, kalau menurut saya uh, ya mengikuti norma yang berlaku gitu loh, norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri seperti itu. Jadi ada kemungkinan bahwasanya ada suatu uh, perbuatan pidana yang mana dia nggak diatur dalam undang-undangan, tetapi dia itu tetap dipidana seperti itu karena melanggar. Seperti contoh gini aja, kayak misal kumpul kebo kayak gitu ya. Kumpul kebo sendiri kan belum ada gitu ya yang mengatur terkait dengan hal itu di KUHP sendiri gitu. Kalau nggak salah itu masuk dalam RUU KUHP kalau nggak salah. Nah, akan tapi apakah kumpul kebo ini tuh sah gitu ya di masyarakat? Enggak gitu, karena mereka bukan hubungan yang sah gitu, akan tapi mereka berkumpul dalam satu rumah seperti itu kan melanggar norma ya. Nah, seperti itu sih. Terkait dengan sanksi gitu, saya nggak tahu gitu ya sanksi seperti apa yang dapat dijatuhkan kalau misal kayak kumpul kebo seperti itu. Akan tapi kan adanya hukum itu untuk mengatur terkait dengan norma-norma yang ada di Indonesia ini sendiri, seperti itu sih kalau pandangan saya. Jadi hal ini khusus untuk norma hukum adat ya? Pendek pengetahuan saya sih seperti itu. Oh ya ya, baik. Terima kasih Mbak Nabila. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan ke pemateri kedua. Oke, mungkin teman-teman sudah jelas ya dengan penjelasan pemateri pertama. Langsung saja kita lanjutkan ke pemateri kedua kepada saudara Ahmad Izul Asrofi. Kepadanya dipersilahkan. Oke, cek dulu apakah suara saya terdengar. Dengar, Mas. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya pada siang hari ini
pagi menjelang siang ini untuk memantik diskusi di dalam kamar pidana ini mengenai teori kesengajaan dan teori kulpah atau teori kelalaian. Melanjutkan mengenai pembahasan dari saudari Nabela mengenai unsur-unsur tindak pidana atau unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Salah satu unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan. Kesalahan dalam doktrin-doktrin para ahli hukum atau dalam doktrin KUHP itu sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada kesalahan yang dilakukan secara kesengajaan, ada kesalahan yang dilakukan dengan kealpaan. Oleh karena itu, penting kita mengetahui dua hal ini, kesengajaan dan kealpaan. Atau kalau bahasa Belandanya atau bahasa Belandanya itu dolus, itu adalah kesengajaan. Kalau kelalaian itu kolpu atau kolpus. Oke. Mengapa kita harus mengetahui dua hal ini? Karena dampak kepada hasil pemidanaan atau dampak pada pemidanaan nanti berbeda. Kalau misalkan kesalahan dengan kesengajaan, pasti akan dipidana dengan berat. Kalau misalkan tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian, maka akan ada keringanan-keringanan pidana, sebagaimana di KUHP. Kemudian langsung kesengajaan atau dolus atau kolpus. Apa itu kesengajaan? Kesengajaan adalah melakukan perbuatan terlarang dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan. Di dalam KUHP itu tidak ada pengertian spesifik tentang kesengajaan, melainkan pengertian ini saya ambil dari buku-buku dan buku itu mengambil dari rujukan kitab Belanda atau diambil MFT, Memory Van Tolksting. Intinya kesengajaan itu adalah menghendaki suatu perbuatan tersebut. Pelaku ini menghendaki melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui dampak yang akan terjadi jika pelaku melakukan perbuatan tersebut. Entah itu dari mengetahui nanti ini adalah hal yang masuk pada pidana atau entah itu mengetahui dampaknya akan mengakibatkan hilangnya nyawa dan sebagainya. Ini adalah kesengajaan, jadi sengaja. Lanjut, di dalam pasal-pasal KUHP itu sendiri terdapat pasal-pasal yang ada redaksi atau unsur kesengajaan. Salah satunya ada 4 pasal yang saya temui di bacaan ini, ada 4 pasal, cuma redaksinya atau diksinya ini bukan secara terang-terangan mengatakan kesengajaan atau sengaja, tapi diksinya macam-macam. Ada yang menggunakan diksi sengaja di dalam pasal 338. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ini ada unsur kesengajaan. Jadi pelaku ini sengaja merampas nyawa atau membunuh orang dengan cara menembak. Tembakan itu dia sengaja untuk menembakkan ke korban dengan tujuan atau mengetahui bahwa tembakan itu akan membunuh si korban tersebut. Kemudian pasal 164. Ini diksinya bukan atau redaksinya bukan memakai mengetahui, tapi bukan memakai kesengajaan atau sengaja, tapi memakai mengetahui. Barang siapa yang mengetahui atau ada sesuatu pemufakatan untuk melakukan kejahatan dan seterusnya. Ini mengetahui, bahasanya ini juga ada unsur kesengajaan di sini. Sengaja tidak memberitahu atau sengaja membiarkan, itu ada kesengajaan. Dan mengetahui itu adalah hal kejahatan. Yang selanjutnya ada pasal 378. Barang siapa dengan maksud, pakai diksi dengan maksud. Dengan maksud ini adalah mengandung unsur kesengajaan juga. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu dan seterusnya. Ini diksinya memakai dengan maksud, tapi secara kita teliti adalah unsur kesengajaan. Sengaja untuk memalsukan nama dan sebagainya untuk mencapai keuntungan. Yang selanjutnya adalah pasal 53, mencoba melakukan kejahatan.
dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Ini niat, adanya niat. Niat kan unsur kesengajaan. Niat itu adalah sengaja untuk melakukan tindak pidana tersebut. Itu diksinya memakai niat. Oke. Untuk teori dari kesengajaan ini ada dua. Yang pertama adalah teori kehendak, yang kedua adalah teori pengetahuan atau teori membayangkan. Bahasa Belanda atau Latin wis teori kehendak. Seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukan perbuatan itu. Sama seperti pengertian yang di depan tadi, menghendaki perbuatan tersebut, mempunyai kehendak. Nanti ketika mempunyai kehendak, nanti akan berkaitan dengan yang namanya determinisme dan indeterminisme. Nanti itu nggak saya terangkan, cuma nanti bisa dibaca lagi. Teori pengetahuan adalah membayangkan. Teori pengetahuan adalah membayangkan, sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan. Contohnya adalah A membayangkan kematian musuhnya B. Agar dapat merealisasikan kematian si B, A membeli sepucuk pistol, kemudian diarahkan kepada B dan ditembakkan sehingga B jatuh kemudian mati. Ketika kita memakai teori membayangkan, maka yang dinilai titik nilainya adalah titik yang dituju adalah pembayangan terlebih dahulu. Jadi si pelaku ini membayangkan terbunuhnya korban atau terbunuhnya B ini. Ini adalah teori membayangkan atau foretelling teori. Lanjut, ini teori kehendak. Kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan sama seperti yang di depan. Sama ini yang di depan tadi. Intinya teori kesengajaan itu ada dua. Ada teori yang teori kehendak dan teori membayangkan. Oke, pembagian kesengajaan. Kesengajaan ini dibagi menjadi beberapa model. Ada sengaja sebagai niat, atau yang dimasukkan ke sengaja sebagai niat. Sengaja sebagai niat adalah kesengajaan yang bersifat tujuan outward, benar-benar menghendaki akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana. Jadi sengaja tujuan awal tindakan tersebut adalah untuk mengakibatkan delik hukum tersebut atau mengakibatkan adanya pelanggaran tersebut, adanya kejahatan tersebut. Contoh, A bermaksud membunuh B, yang menyebabkan B ini ada kasus A dan B. B ini membunuh ayahnya A. Jadi A ini dendam kepada B, kemudian A menembak mati B dan B meninggal. Ini dari contoh ini yang dinamakan sengaja sebagai niat adalah A sengaja memang untuk membunuh B karena alasan atau motif, ini yang dimaksud motif untuk balas dendam karena telah membunuh ayahnya A. Kemudian nomor 2 adalah sengaja sadar akan kepastian, atau kalau di buku-buku yang lain ini diksinya memakai kesengajaan dengan keinsafan pasti. Tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi dia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Contoh, A berkehendak untuk membunuh B dengan membawa senjata api. A menuju rumahnya B, tetapi di rumahnya B ini terdapat C yang berada di depan rumahnya B. Karena sudah emosi tingkat tinggi, maka C juga dibunuh oleh A. Maka dan juga B juga mati ketika itu, dibunuh juga oleh si A. Dalam hal ini A terhadap B adalah kesengajaan sebagai maksud, atau sengajanya ini membunuh B, akan tapi dampaknya kepada C juga terbunuh. Ini namanya kesengajaan sadar akan kepastian. Jadi kepastian akan berakibat pada C tersebut. Kemudian kesengaja sadar akan kemungkinan. Kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belakang. Contoh,
A mempunyai kehendak untuk membunuh B dengan membawa senjata api. Ketika dia datang ke tempat B, B berada di teras rumahnya, dan di sekitar B ada beberapa anak-anak yang sedang bermain. Didorong oleh maksud untuk membunuh B, maka A melepaskan tembakan ke arah B. Sedangkan A sadar bahwa karena adanya anak-anak di sekitar B, mungkin peluru yang dilepaskan A akan menaik anak-anak B. Walaupun A sadar atas kemungkinan itu, tetapi A tetap melakukannya. Sesudah melepaskan tembakan tersebut, ternyata tembakan itu tidak mengenai B, melainkan mengenai anaknya terhadap matinya anak B. Jadi kesengajaan ini sadar akan kemungkinan. Jadi sengaja sadar akan kemungkinan apa? Kemungkinan terkena anak-anak tadi yang ada di sekitar. Ternyata tidak terkena B, malah terkena anak-anaknya. Ini juga termasuk unsur kesengajaan, yang mana kesengajaan sadar akan kemungkinan. Lanjut pada pembahasan yang kedua adalah kealpaan, kesalahan yang alpa atau kesalahan dengan kelalaian. Apa itu kealpaan atau kulpa? Sebagai situasi di mana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya. Tidak adanya kehati-hatian atau seharusnya melakukan pendugaan-dugaan namun tidak melakukan kurangnya perhatian terhadap akibat yang timbul. Intinya adalah tidak adanya kehati-hatian dan timbul dan tidak ada dugaan. Tidak menduga-duga akan timbul hasil dari kelalaian tersebut, yakni melanggar kejahatan atau melakukan kejahatan. Dua unsur kulpa. Seseorang dikatakan alpa adalah bahwa orang itu kurang hati-hati dalam melakukan perbuatan. Kurang hati-hati dalam melakukan perbuatan. Jadi harus ada unsur hati-hati. Dua, akibat yang dituju oleh perbuatan seseorang itu yang dilarang dan diancam dengan pidana itu harus dibayangkan oleh si pembuat. Jadi bayangan-bayangan ketika melakukan suatu hal itu harus dampak-dampaknya, impact-impactnya harus dibayangkan terlebih dahulu. Jenis-jenis kealpaan. Kealpaan itu ada dua, ada culpa levis atau kealpaan berat dan culpa lata atau kealpaan ringan. Apa culpa levis? Culpa levis ada mengukur atau nilainya dipakai perbandingan dengan orang yang setingkat dengan golongan si pembuat. Dan kalau culpa alta itu adalah mengukur atau nilainya dipakai perbandingan dengan orang yang terpandai dari golongan si pembuat. Maksudnya ini adalah menilai dari standar kealpaan tersebut. Apakah alpa ini termasuk alpa berat atau alpa ringan? Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi kedua, penyampaian materinya. Mungkin dari teman-teman adakah yang ingin bertanya kepada pemateri kedua? Saya persilahkan tiga pertanyaan. Teman-teman bisa mengajukan dengan angkat tangan, on mic langsung, atau dalam kolom chat. Saya tunggu sampai 3 menit ya, sampai 10.48.
Ayo teman-teman, mungkin Mas Rizky atau Mbak Nisa bisa mengajukan pertanyaan. Mbak Saidah. Saya izin bertanya. Ya, silakan. PU belum mengirim kasus. Sebentar, Mas Gusti. Suara saya terdengar jelas nggak? Ya, terdengar, Mbak. Saya mau bertanya tentang unsur kesengajaan tadi. Gimana kalau misalnya ya, saya itu menyakiti seseorang. Saya tidak berniat untuk membunuh gitu, tapi karena saya menyakitinya itu mungkin ceroboh gitu sampai mengakibatkan kematian, itu sifatnya gimana ya? Maksudnya apakah itu dimaksud dengan unsur kesengajaan atau bagaimana? Terima kasih. Ya, apakah sudah jelas, Mas Ahmad Izul? Alhamdulillah sudah jelas. Jawabannya yang belum jelas ini. Sebentar ya. Ya, siap. Mungkin dari teman-teman diskusi atau yang bisa membantu, silakan. Mas Izul, itu juga ada yang bertanya di kolom chat. Oke, untuk saya coba untuk menyampaikan pendapat saya mengenai jawaban tentang soal yang pertama dari saudari Saidah. Ini kalau misalkan penyiksaan atau atau ada kita membalas pukulan dan sebagainya atau siksaan ini tapi berakibat pada pembunuhan begitu ya. Ini apakah termasuk pada unsur kesengajaan atau unsur apa? Apakah termasuk dalam unsur kesengajaan? Kalau saya melihat dari 3 model kesengajaan yang saya terang atau yang saya lihat tadi atau yang saya baca tadi,
itu masuk pada kesengajaan dengan sadar kepastian. Maksudnya apabila siksaan tersebut itu termasuk tujuannya. Pertama, tujuannya ini bukan membunuh, tapi tujuannya adalah menyiksa atau memukul korban. Tapi dia tahu bahasanya, dia sadar bahkan akan ada delik-delik yang lain akan mengikutinya, alias dia akan sadar bahwa ketika dia terlalu keras atau pukulan terlalu emosi dan terlalu brutal memukulnya akan menimbulkan delik yang lain, delik yang lebih berat, yakni delik pembunuhan atau penghilangan nyawa. Maka ini termasuk kesengajaan, karena sudah ada tujuan pertama dan menyakiti, tapi delik yang pertama delik untuk menyiksaan atau delik-delik untuk menyakiti. Tapi ternyata dari dia sadar bahwa akan ada delik-delik yang lain akan mengikuti, entah itu delik kehilangan nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain. Itu kan pasti nanti akan ada kemungkinan seperti itu. Maka ini termasuk pada unsur kesengajaan. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Sekian untuk jawaban yang pertama dari saya, sependek pengetahuan saya. Silakan mungkin ada yang lain untuk menanggapi. Baik, terima kasih Mas Izul. Saya izin menanggapi pertanyaannya ini Irma Karismawati, moderator. Jadi kan dari kasus yang dicontohkan sama Mbak Irma, ini itu A dan B berkonflik. Kemudian A mendapatkan suatu ancaman dari B. Secara tidak sengaja, maka A membunuh B. Terus ini dikaitkan dengan pembelaan diri. Apakah dia bisa ditindak pidana mengingat dia itu melakukan hal tersebut dengan dasar pembelaan diri. Jadi pembelaan diri itu kan diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Yang mana pasal tersebut itu membolehkan yang namanya pembelaan diri, sehingga seseorang itu tidak bisa dihukum atau dilakukan hukuman atau dikenai hukuman karena melakukan tindak pidana karena pembelaan diri. Tapi pembelaan diri yang dimaksud dalam pasal 49 KUHP ini itu memiliki dua syarat. Yang pertama, syaratnya itu apabila apabila serangan yang dilakukan oleh pihak yang mengancam atau serangan yang dilakukan oleh pihak itu telah dilakukan. Dan yang kedua, serangan itu pasal 49 KUHP itu tidak berlaku apabila satu, serangan dari A itu dikatakan belum dimulai dan juga belum memenuhi syarat dikhawatirkan segera akan menimpa. Dan yang kedua, apabila serangan dari A itu akan dikatakan selesai. Nah, maka itu tidak berlaku. Nah, kalau konteks di contoh soal yang diajukan di pertanyaan ini, itu kan masih berupa ancaman. Nah, ancaman ini dilihat dulu seberapa kemungkinan itu menimpa seseorang yang diancam itu bagaimana. Kalau ternyata ancamannya itu masih ringan, kemudian dengan dalih mendapatkan ancaman yang seringan itu atau ancaman yang mungkin tidak bisa dibuktikan itu kemungkinan besar akan menimpa seseorang yang diancam, maka orang yang B ini tadi itu tidak bisa berdalih melakukan pembelaan diri atas itu, maka dia berhak dikenakan hukuman atas melakukan tindak pidana yaitu pembunuhan tadi atau penganiayaan ya, kalau mungkin nggak sampai meninggal. Mungkin itu jawaban saya, terima kasih. Bisa ditanggapin dari yang lain. Mungkin Mbak Irma, apakah sudah jelas dengan jawaban dari Mbak Saidah? Atau mungkin ada... Sudah jelas, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, iya, sama-sama. Mungkin sekian dari diskusi rutin Lab Studium KPS pada pagi menuju siang hari ini. Saya mewakili pemateri mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila kami terdapat salah. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, Mbak. Terima kasih semuanya. Dadah Saidah. Dadah Mbak Okta, Sabar. Mbak Vira, Sabar. Mbak Nora.